Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8, kelas Pancasila 15 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Syalsabila Eka Drianti dan teman saya Rehan Dian Irawan, lalu Chelsea, Isnaini Nur Adima, dan Indah Aprilia. Untuk topik pertama, kita akan membahas tentang apakah nilai Pancasila ini sudah luntur. Seperti yang kita ketahui, Pancasila itu adalah dasar dari negara kita. Menurut kalian, nilai Pancasila itu sudah luntur apa belum sih? Nah, untuk beberapa pendapat dari ahli, yang pertama, saya mengutip dari Menteri Pertahanan, yaitu Ria Mizar Triakudu. Dia dalam 2 kali periode pidatonya mengatakan bahwa ideologi Pancasila ini sudah mulai luntur. Hal ini dilihat dari dunia politik yang sudah sangat jauh dari nilai Pancasila, dan juga tindak kriminal di negara kita Indonesia ini sudah sangat memprihatin. Ini juga diiringi oleh pendapat Yudi Latif dan Mahfud MD. Mereka berdua mengatakan bahwa pemahaman nilai Pancasila ini sudah luntur dikarenakan oleh pengaruh globalisasi. Hal ini bisa kita lihat dengan Indonesia itu sudah mulai ke barat-baratan dan pola pikir yang sudah liberalisme, sehingga nilai-nilai Pancasila itu sudah jauh sekali di kehidupan. Lalu apa solusinya? Menurut beberapa pakar mengatakan bahwa Indonesia itu butuh yang namanya revitalisasi dan reaktualisasi Pancasila, dan hal lainnya adalah bela negara dan juga menghidupkan kembali pendidikan Pancasila dari tingkat sekolah dasar sampai kuliah. Kemudian urgensi mengajarkan Pancasila dari hiruk-pikuk teknologi. Yang pertama adalah menjaga etika. Adanya Pancasila membuat kita sadar bahwa kita hidup di bawah peraturan, di bawah undang-undang, UU ITE juga. Peraturan tersebut mampu menjaga etika dan tulisan kita dalam berteknologi agar kita lebih sopan dan tidak mengatakan sesuatu yang berbau sara. Kemudian yang kedua, Pancasila juga mampu menjaga ideologi. Sebagai dasar negara, apapun yang ada di suatu negara dilarang berlawanan dengan dasar negaranya. Keberadaan Pancasila mampu mengarahkan pandangan dan pola pikir agar tidak menyimpang. Hal ini penting agar kita tidak terseret dampak negatif dari globalisasi. Kemudian yang terakhir adalah Pancasila juga sebagai dasar nilai pengembangan iptek. Hampir mirip dengan poin yang kedua, yaitu menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan agar tidak kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Memiliki moral Pancasila membuat kita tetap bisa menjadi bangsa yang baik dan ideologis, serta tidak mudah terpengaruh dampak negatif dari globalisasi atau apapun yang memasuki negara ini. Selanjutnya adalah bagaimana Pancasila menjawab tantangan masa depan Indonesia dalam konteks Making Indonesia 4.0. Seperti yang kita tahu bahwa revolusi industri itu sudah terjadi dari beberapa abad yang lalu, dan pada saat ini adalah industri 4.0 yang meliputi 5 bidang sebagai berikut. Dan revolusi industri 4.0 ini meliputi teknologi dan industri yang ada di dalam masyarakat dan dunia. Nah, ternyata Indonesia sudah mempunyai 10 tantangan utama dan 10 prioritas nasional. Yang menarik di sini adalah poin nomor 7 tentang peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kenapa? Saya yakin bahwa pada poin nomor 7 ini erat hubungannya dengan bagaimana kita bisa merealisasikan Pancasila di dalam masyarakat kita sendiri untuk pembentukan mental masyarakat. Dan seperti yang kita tahu bahwa sumber daya manusia di Indonesia itu sangat banyak. Kenapa? Karena pada tahun 2035 nanti peningkatan jumlah penduduk di Indonesia pada usia produktif itu mencapai tingkat yang cukup tinggi dan harus kita manfaatkan bersama demi terciptanya Indonesia yang lebih baik lagi. Tapi teman-teman tahu nggak sih bahwa ternyata sumber daya manusia itu memiliki permasalahan loh di masyarakat. Contohnya liberalisme, korupsi, narkoba, hedonisme, dan radikalisme sebagai musuh bersama yang harus kita tanggulangi dengan Pancasila di dalam diri kita dan masyarakat kita sendiri. Nah, bagaimana sih lalu Pancasila di sini perannya? Tentu Pancasila di sini itu sebagai rambu-rambu, pagar, dan pedoman yang direalisasikan melalui pendidikan. Kenapa pendidikan? Karena penanaman mental masyarakat akan efektif melalui pendidikan yang ada, sehingga terciptanya pekerjaan yang bagus dan terciptanya inovasi dan motivasi untuk mencapai kesejahteraan bersama. Lalu bisa kita simpulkan bersama bahwa Pancasila dapat menjawab tantangan Indonesia Making 4.0 dengan cara menjadikannya pedoman dalam melaksanakan kehidupan melalui sila-silanya sehingga mental dan pikiran masyarakat terbangun dan bisa meliputi berbagai bidang yang ada di Indonesia, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan di masyarakat kita itu sendiri. Apa sih yang menjadi penyebab toleransi beragama di Indonesia menurun? Yang pertama, ada perbedaan cara pandang umat beragama yang berbeda. Dibuktikan dengan surat MUI Jawa Timur yang melarang para pejabat mengucapkan salam agama lain saat membuka pidato. Yang kedua, menjadi budak atau robot dari sikap intoleransi.
Ketiga, ada perbedaan umat beragama yang tidak dapat bersatu. Yang keempat, ada perbedaan umat beragama yang menjadi penentu sebuah pemimpin, dibuktikan pada di grafik berikut. Dan juga ada survei riset sikap dan perilaku pelajar terkait intoleransi di Indonesia. Ada grafik berikut. Nah, selanjutnya apa sih yang harus dilakukan untuk meningkatkan toleransi beragama di Indonesia? Yang pertama, dengan cara meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dimulai dari pribadi masing-masing, dengan cara beribadah dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, yang selanjutnya, kita juga harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi, di mana ada nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Selanjutnya, kita juga harus bisa memahami makna dan pentingnya toleransi beragama itu sendiri, agar lebih mudah kita menjalankannya di kehidupan. Nah, yang selanjutnya, kita juga harus bijak dalam menggunakan media dan menyaring informasi yang didapat, karena saat ini banyak sekali informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, yang terakhir, kita tidak usah ikut campur urusan ibadah dan juga keagamaan orang lain. Kita harus fokus kepada kepercayaan kita sendiri. Nah, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.